wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Asy'ari. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SD Negeri 1 Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Di samping itu, saya juga seorang mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk mempraktikkan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada siswa kelas 6 fase C dengan tema keragaman ciptaan Allah dan hukum halal haram dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sehat semua? Hari ini hadir semua? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, nanti akan Pak Hasan jelaskan hari ini kita belajar apa. Sebaiknya kita berdoa dulu. Siap? Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, oke. Anak masih semangat? Beneran masih semangat? Sekali lagi, mana semangatmu? Dua kali tambah 5. Oke. Hampir lupa semuanya ya. Ini karena udah siang, tadi sudah habis UTS juga. Maka konsentrasinya agak turun. Nah, supaya naik, kita harus tetap semangat. Takutnya sudah, ya-nya sudah. Sekarang kita lagu nasional. Setuju? Setuju. Silakan berdiri, lagu nasional. Lagu nasionalnya apa? Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berpulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Semuanya merdeka! Merdeka! Semangat. Oke, silakan duduk. Masih ada yang ingat pembelajaran sebelumnya kita membahas apa? Halal haram. Yang dulu itu halal haram pertemuan sebelumnya.
apa itu haram, apa itu halal, pasti sudah tahu ya. Oke, hari ini kita belajar untuk mengidentifikasi makanan atau minuman konsumsi di sekitar lingkungan kita, ya. Tapi harus kita ingat sumber hukum kita itu dari Al-Quran. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Oke, sebelum kita ke sana, Pak Hasan ingin satu orang menyebutkan apa itu haram. Siapa yang bisa? Mas Rangga? Tidak boleh disentuh, betul malam. Nggak boleh di sesuatu yang tidak boleh disentuh atau dimakan. Lebih tepatnya sesuatu yang tidak boleh digunakan atau dikonsumsi. Tepuk tangan untuk Mas Rangga. Oke, pintar sekali. Anak-anak, silakan dilihat di depan. Kita baca sekali lagi. Kita baca sekali lagi ya. Semuanya nanti ikuti bahasan. Kemudian kita bahas sekali lagi. Ya, oke. Kelihatan? Nah, semuanya ikuti bahasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa ma uhilla bihi ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ada yang tahu dua bacaan ini? Wa ma uhilla sama fala ithma 'alaih. Panjangnya lebih panjang dari mat biasa. Ada yang tahu hukumnya mat apa? Masih ingat? Matobi'i asalnya. Matobi'i asalnya ini matobi'i. Nah, ini matobi'i tetapi dikasih tanda panjang seperti ini. Karena bertemu dengan hamzah di sini, berarti sudah bukan matobi'i lagi dan panjangnya adalah 6 harokat. Makanya Pak Hasan dibacakan fala itsma 'alaih. Falanya beda dengan wala 'ad. Ini hanya bukan wala matobi'i. Matobi'i itu 1 alif atau 2 harokat panjangnya. Tapi kalau ini 3 alif atau 6 harokat. Jadi panjangnya 3 kali lipatnya. Paham dong? Oke, lanjut. Silakan disimak. Nah, ini langsung ke sini. Masih ingat anak-anak? Al-Baqarah ayat 173 ada 4 hal. Dalam hal ini adalah makanan, bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada hal yang keadaan tertentu yang diperbolehkan, yaitu keadaan terpaksa. Oke, sekarang yang jadi permasalahan kita, memang barang-barang ini tidak ada secara langsung di sekitar kita. Misalnya kalian ke pasar tidak akan pernah beli daging bangkai,
beli darah untuk diminum atau untuk bumbu masakan atau untuk yang lain, misalnya sambal goreng ati yang kualitas keberapa itu ternyata terbuat dari darah yang sudah Pak Hasan jelaskan kemarin. Kemudian ada daging babi. Kalian nggak mungkin beli itu karena kalian sebagai seorang muslim, orang yang beriman. Tetapi ternyata di sekitar kita banyak sekali produk-produk yang mengandung hal-hal yang sepertinya sebagian di atas ini, terutama yang kadang-kadang bangkai. Misalnya apa? Ayam tiren, ayam yang mati kemarin, mati karena tidak disembelih. Kadang-kadang ada yang jual juga. Nah itu cara mengidentifikasinya bagaimana. Kemudian kandungan babi misalnya. Nah ketika di produk-produk yang sudah olahan, yang sudah jadi, cara mengidentifikasinya bagaimana? Di negara kita ada lembaga yang namanya YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 1. Yang kedua, ada lembaga yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Ya, mereka memiliki bagian yaitu mensertifikasi kehalalan suatu produk. Tulisannya produk, gitu ya. Paham dong? Jadi semua yang ada di Indonesia harus melewati mereka. Mereka yang menetapkan, dilihat kandungannya. Nah, kandungan itu ketika. Oke. Setelah ini kalian kelompoknya tetap kelompoknya 1, 2, 3. Tugasnya adalah kita beli bersama-sama di luar. Bukan bu. Arek loro gak ngerti. 3. Oke. Sesuai dengan pembagian kelompoknya, ini Pak Hasan sudah menyiapkan LKPD-nya untuk kalian. Masing-masing kelompok tugasnya adalah membeli produk, ya, membeli produk, kemudian mengidentifikasi. Jangan lupa ditulis nama di sini, kemudian dibaca perintahnya apa di sana, kemudian nanti akan kita bersama-sama. Pak Hasan jelaskan dulu, kemudian selanjutnya akan ada, nanti ada kita kerja. Ini kelompok 1. Ada beberapa lembar, nanti harus didiskusikan tugasnya apa dan apa. Ini kelompok 2. Dilihat, dibaca dulu sebelum kita ke sana, karena ini panduannya udah jelas. Nama kelompok, kemudian masalahnya, bagaimana mengidentifikasi suatu produk konsumsi halal murni atau halal tetapi mengandung unsur keharaman. Nanti kalau bertanya kepada para penjual, itu tolong bertanya yang dengan tidak menyinggung adabnya. Jadi permisi bertanya. Jangan suudon ya. Misalnya ada penjual cilok atau bakso, bertanya yang baik-baik. Pak, ini komposisinya apa saja? Nanti Pak Hasan akan permisikan di sana. Pak Hasan akan permisikan kalian untuk melakukan metodenya ini inquiry riset. Jadi kalian melakukan riset, mencari data. Pak Hasan hanya memfasilitasi kalian, itu hanya untuk permisinya saja. Nah kalian belajar sendiri mencari data. Silahkan kalian berkelompok dulu. Mas ketua kelompoknya tentukan dulu nanti apa namanya, siapa yang tanya apa, ada azan kita jeda dulu, silakan. Oke, silakan diskusi sebentar, diisi. Kalau sudah paham perintahnya yang ada di LKPD tersebut, maka kita bisa jalan ke luar. Kita nyari toko, kita nyari pedagang kaki lima, jualan apa, uangnya sudah ada? Terima kasih, uangnya sudah ada. Nanti tinggal kita eksekusi. Tapi ingat ya, kita beli
untuk belajar mengidentifikasi. Mas Rangga, tujuan kita apa mengidentifikasi? Mengidentifikasi yang halal dan haram ini tujuannya apa? Supaya kita tahu. Setelah tahu kandungannya, ada yang halal, ada yang haram, supaya terhindar dari produk yang haram. Paham belum? Oke, kelompok 1 sudah siap belum? Jangan lupa bawa pensil ke sana karena nyari datanya ke toko atau warung atau pedagang kaki lima langsung ditulis di sana. Kelompok 2 sudah siap? Nama-namanya sudah ditulis? Kelompok 3 sudah siap? Beli apa saja? Mie instan, bahkan beli yang terindikasi haram, misalnya produk apa gitu, boleh. Oh ini produk dari luar negeri, dilihat boleh. Gak ada label haram, gak ada label halalnya, boleh. Nanti kalian tulis di sana produknya. Oke, kita keluar. Tolong jalannya rapi karena kita ada di pinggir jalan. Ya, siap semuanya ikuti Pak Hasan. Nanti ingat, Pak Hasan harus permisi dulu ke penjualnya, gitu ya. Baru kemudian jangan lupa adabnya berjual beli. Ayo, kelompok 1 ikuti Pak Hasan, kelompok 2, kelompok 3 semuanya. Tiga. Daging, daging sapi sama ayam, terus kaki, bawang putih, bawang merah, masako, ajinomoto. Dicatat caranya, boleh tanya. Masnya siapa? Penjualnya siapa? Sudah tanya apa belum? Nah. Pak Ahmad. Pak Ahmad, pentol Pak Ahmad, gitu ya. Oke, jangan hanya tanya loh ya, tapi beli. Ya. Apa saja tadi sudah dicatat? Daging, sapi, ayam. Cara rasanya digiling dulu dari pasar. Kalau tahunya, adonannya tadi sama kasih garam, kasih micin, sama masako. Udah. Kaldunya, airnya nggak tanya, kuahnya? Kuahnya. Mungkin permen itu. Ya masih ada, beritahu sana. Sudah, ayo segera tentukan belinya apa. Terserah. Udah, kelompoknya beli apa? Dicukupkan, dicatat. Apalagi masih sisa tadi itu uangnya. Sudah ya? Segera dibayar kalau sudah. Produknya belinya apa aja? Hanya 2. Tambah lagi. Loh, lagi. Lurah. Oleh bumbu-bumbu nulure. Susu. Iya itu. Ayo. Sudah? Nah, silakan dibayar. Bayar.
Sampai situ-situ A1. Ndi. Assalamualaikum. Parang enggak? Orang yang ini bukan. Ya, harusnya jual beli yang sabar menunggu antrian. Tokonya siapa namanya Kak? Pak Ngambil. Benar. Oh, sudah tahu tokonya siapa? Ya, dicatat. Catat ya. Toko sumber sekar. Tenten kali lain dulu. Ya, sudah. Ada nama ini loh nama produk. Ini loh. Lokasi tokonya. Apa ya, Mas? Takut apa? Lah kowe ku takono. Kok aku? Kurang pira ya? Dua ribu, ini 2.000. Betul ya? Betul. Terus ini ada 6.000. Itu apa? 3.000, ini sudah ada labelnya. Ini kok bahasa. Labelnya. Sampai gua Mas. Baik. Ini soalnya bikinan rumah kerajinan apa jenenge IRT lah istilahnya, produk rumah tangga untuk menambah penghasilan sendiri. Bukan pabrik. Nah ini bukan pabrik, tapi secara ini usaha sendiri untuk menambah penghasilan. Nanti rasanya situ. Yang 100 ini mahal. Soalnya kan ini semua ini produk pabrik. Kalau ini IRT rumah Ini tangga. kandungannya apa aja? Kacang kan ini cuma ya kacang produk dari petani. Habis itu kan dibeli oleh pedagang, diolah, terus dikemas dipasarkan. Berapa? Oke, jelas ini. Jelas. Nah, coba. Ini kalian ambil karena tidak ada label halalnya. Tapi ini bahan dasarnya adalah tanaman. Ya. Sehingga tanaman itu pasti 100% halal. Lah. Jadi haram kalau bukan dicampur, kalau dihasilkan dari mencuri. Nah, itu jadi haram ya. Tapi kalau barangnya itu halal. Sudah, silakan dibayar. Kemudian jangan lupa permisi, terima kasih. Oke anak-anak, silahkan didiskusikan, ditulis sejelas-jelasnya. Karena kita tadi sudah observasi, kalian sudah mencari data, sudah tanya pada penjualnya, sudah beli produknya juga. Harapan Pak Hasan itu sudah jelas ya. Jadi produknya apa, komposisinya apa, hukum halal haramnya bagaimana, yang menjamin kehalalannya siapa. Misalnya ada label halal, berarti dijamin oleh MUI atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian kalau tadi misalnya penjual langsung yang membuat, misalnya tadi ada cilok, nah itu kan buatan rumah tangga. Kemudian dari produk bahan-bahannya apa, terjamin halalnya apa tidak, silahkan dijelaskan, ditulis selengkap-lengkapnya. Waktunya 10 menit saja, cukup ya? Oke, ada pertanyaan? Iya.
Yang tidak, yang apa namanya? Apakah produk mengandung unsur haram? Berarti dicoret. Kalau memang tidak, kalau yang tidak, jawabannya kan tidak, yang dia dicoret saja supaya jelas. Terus lokasi tokonya siapa tadi? Sudah satu saja ya. Kemudian metodenya tadi apa? Wawancara sambil melihat, ya, mengamati. Mengamati itu, mengamati kan gini kan, itu menemukan ada kelas kelompok ini. Lokasinya cilok tersebut 100% haram, misalnya kayak bumbunya 1000% haram, misalnya kayak ternyata halal, ditulis 100% harus, karena penjualnya namanya Pak Ahmad, seorang muslim, kayak itu boleh. Menjelaskan tujuan. Nah ini tujuan supaya kita terhindar. Oke, silahkan kelompok yang sudah kembali duduknya hadap depan. Kembali duduknya hadap depan. Kita persiapan presentasi. Jangan lupa. Ini temanya sama, setiap kelompok temanya sama, hanya tadi beda yang dibeli. Ayo kelompok 2, kelompok 1. Nanti ketika presentasi, produknya boleh dibawa ke depan. Ya, presentasinya tidak perlu lama-lama. Dari apa yang sudah kalian temukan, kalian sampaikan. Setelah itu kalau ada pertanyaan, dijawab. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh diakhiri. Hari ini paham atau tidak kalian? Paham ya? Dengan cara kita mencari data secara langsung. Kelompok 3, angkat tangan. Oke, silakan maju ke depan. Biasanya kan kelompok 1, 2. Nah, sekarang tidak harus urut kayak gitu. Menipis. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Anggota kelompok Nafa, Eka, Arum, Arta, Rangga, Reva, Halila, Sakira. 1. Pendahuluan. A. Deskripsi masalah. Bagaimana cara mengidentifikasi status suatu produk konsumsi, apakah halal ini atau halal tetapi mengandung unsur keharaman. Tujuan presentasi menjelaskan cara mengenali produk halal dan haram. Jika hasil observasi terhadap produk-produk di lingkungan sekitar, menyajikan solusi dan memilih produk konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kelompok 1. Silakan diakhiri dan duduk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kalian bersyukur apa tidak hidup
di negara Republik Indonesia? Kehalalannya dijamin apa tidak? Di negara kalian dijamin. Dari mulai hal-hal kecil di usaha rumah tangga, usaha rumahan, home industri, sampai usaha yang besar, itu semuanya dijamin. Pemerintah ada YLKI seperti Pak Hasan jelaskan tadi, kemudian ada Kemenag, kemudian ada Majelis Ulama Indonesia. Oke, terakhir, siapakah yang bisa jawab label halal berlogokan apa? Oke, Mas Akbar. Wayang, seperti gunungan wayang. Itu desainnya baru tahun 2022 atau tahun 2023 kemarin. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini kalian mendapatkan ilmu yang baru, cara mengidentifikasi produk. Kemudian kalian terima kasih Pak Hasan karena kalian sudah mempraktekkan tata cara jual beli yang sopan, bertanya dengan sopan. Alhamdulillah, kesannya penjual tadi senang apa tidak mereka? Apakah mereka ada yang sebal pada kalian karena akhlaknya kurang bagus? Tidak ada ya, alhamdulillah. Tolong dijaga akhlaknya. Paham tuh? Baik, Pak. Oke, anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian praktekkan di rumah, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Allahumma amin. Kita baca dengan bacaan, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya anak-anak, ada lupaan, ada satu. Ini ada LKPD pengayaan. Tolong dipelajari di rumah. Apa namanya? Ini pengayaan saja. Tidak, tetap berkelompok. Boleh. Pertemuan yang akan datang kita mungkin akan belajar presentasi. Nah, karena kalian presentasinya masih manual, kita akan belajar presentasi dengan membuat PPT, misalnya kayak Pak Hasan tadi. Sudah, itu aja dari tambahan dari Pak Hasan. Setelah ini kalian bisa pulang. Pak Hasan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.